Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya masih seputar Arkas. Lebih tepatnya adalah terkait bagaimana cara untuk pengisian di BKU-nya. Dan kali ini pertanyaannya datang dari teman kita bernama Ibu Nur Hasanah ya. Sebentar kita coba cek. Beliau bertanya di sini soal bagaimana cara untuk membuat laporan pertanggungjawaban, bagaimana cara untuk menginput BKU di bulan Agustus dan September. Dikarenakan di sini bulan Agustus itu dana tahap 2 masuk ke rekening, namun belum ditarik tunai karena baru ditarik tunainya itu di bulan Oktober ya. Jadi ada sekitar 2 bulan yaitu Agustus dan September, yang mana dana tahap 2-nya itu hanya terdiam saja di rekening, belum dilakukan penarikan tunai. Nah, bagaimana untuk pengisian BKU-nya? Jika seandainya demikian, maka tentu di sini Bapak Ibu sekalian, jika memang di bulan Agustus dan juga bulan September ini tidak ada transaksi apapun, tidak ada transaksi penarikan tunai dari bank, atau mungkin tidak ada transaksi yang menggunakan dana talang dulu, maka untuk proses pelaporannya juga terbilang cukup mudah ya, yaitu silahkan Bapak Ibu sekalian bisa tutup langsung BKU-nya tanpa transaksi apapun, seperti yang kita lakukan di bulan Juli, itu melakukan tutup transaksi, tutup BKU maksudnya tanpa transaksi apapun. Nah, ini berlaku juga untuk bulan Agustus dan September. Jika seandainya memang itu kita tidak melakukan penarikan tunai dari bank sehingga tidak ada transaksi yang dibelanjakan, meskipun saldo tahap 2-nya itu masuk di bulan Agustus dan tercatat misalkan di sana tanggalnya itu tanggal 8 Agustus misalkan, tapi itu kita tidak wajib untuk melaporkannya di bulan Agustus maupun bulan September. Karena untuk tanggal masuknya uang ke rekening kita itu, ke aplikasi Arkasnya itu akan otomatis disamakan dengan tanggal penyaluran dana dari pusat ke rekening lembaganya masing-masing. Sebagai contoh di sini kita akan buka aplikasi Arkasnya, kita masuk ke bagian penata usahaan. Nah, di sini kita akan buka bulan Agustus dulu, yang mana untuk bagian yang paling atas ini akan muncul otomatis di saat kita melakukan penambahan penerimaan dana di aplikasi Arkas. Nah, tanggal yang dimaksud adalah tanggal yang sama persis dengan tanggal di penyaluran bos salur ke rekening bank. Jadi meskipun misalkan penyaluran dari pusatnya itu ke rekening kita, ke rekening bank lembaga kita itu adalah di tanggal 8 Agustus, kemudian kita melakukan penambahan dana di bagian penata usahaan ini misalkan di tanggal 30 Agustus, ya misalkan ya, maka tetap yang tertera di aplikasi Arkas bukan tanggal 30 Agustusnya, melainkan tanggal yang sama persis dengan yang ada di halaman dana bos salur, yaitu tanggal 8 Agustus, misalkan demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun ternyata dana tahap 2-nya itu masuk di bulan Agustus, tapi kita baru mengkonfirmasi penerimaan di bulan September, maka yang tercatat adalah di bulan Agustus otomatis untuk tanggal pencatatan penerimaan dana tahap 2. Nah, seperti yang terlihat di sini Bapak Ibu sekalian, di sini tanggalnya sama persis dengan yang ada di halaman bos salur, yaitu tanggal 8 Agustus karena kita masuk di gelombang 1. Nah, yang kita input manual untuk tanggalnya adalah tanggal penarikan tunai yang kita samakan dengan tanggal yang ada di rekening bank. Seperti itu ya. Jadi silakan jika memang di bulan Agustus ini tidak ada transaksi apapun yang dilakukan, maka silakan bisa langsung tutup BKU tanpa transaksi apapun. Begitupun juga berlaku untuk yang di bulan Septembernya. Jika seandainya memang tidak ada transaksi apapun, maka tentu silakan Bapak Ibu sekalian tutup juga BKU-nya tanpa transaksi. Nah, nanti baru kemudian di bulan Oktober, anggaplah misalkan ini adalah bulan Oktober ya. Ini adalah Oktober, maka yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan pertama kali adalah melakukan penarikan tunai dari bank,
Yang mana di sini tarik tunainya itu tanggalnya disamakan dengan yang ada di rekening banknya masing-masing. Jika seandainya misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian itu melakukan penarikan dana tahap 2-nya di tanggal setelah dana masuk ke rekening itu bisa. Misalkan tanggal 20 Agustus itu bisa. Nanti saat kita melakukan tarik tunai di sini, tentu kita pun sesuaikan juga tanggalnya menjadi tanggal 20 Agustus. Jadi nanti itu langkah yang pertama. Jadi di saat dananya itu masih dalam status non tunai, maka silakan ubah dulu atau alihkan ke tunai dengan cara klik tarik tunai, kemudian di sini masukkan tanggal penarikan tunai dari banknya itu tanggal berapa, supaya nanti kalau ada masalah bisa kita mudah untuk menghubungi customer service-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita misalkan anggaplah kita sudah memilih tanggal penerimaan dana tahap 2 untuk bisa terbaca di aplikasi Arkas, maka tentu nanti ke depannya itu di bawahnya itu kita langsung mulai menginput pembelanjaan dari tanggal yang paling terkecil dulu ya, supaya nanti ID BKU-nya itu bisa berurutan sama. Kemudian jangan menghapus beberapa kegiatan atau pembelanjaan yang sudah dilaporkan di bulan tersebut setelah kita menginput pembelanjaan yang lain, karena ini akan bisa berpengaruh pada penomoran ID-nya yang mungkin akan menjadi loncat, misalkan dari nomor 3 menjadi nomor 5 dan seterusnya. Maka di sini salah satu kesimpulan yang harus dipahami juga oleh semua operator Arkas, baik itu yang masih pemula atau mungkin yang sudah lama menggunakan aplikasi Arkas, yaitu terkait penginputan di Arkas itu usahakan sebaik mungkin, seideal mungkin. Maksudnya adalah sebelum kita melakukan proses pelaporan, tentu kita harus ada catatan kecil yang memuat semua kegiatan atau rencana pembelanjaan, termasuk juga informasi lainnya yang tentu di sini berkaitan dengan pengisian di BKU ya. Jadi silahkan nanti setelah tarik tunai anggaran di Arkas di sini, misalkan tanggal 4 September misalkan ya, kita simpan lagi. Oh, tapi di sini saldonya kosong. Sebentar, karena untuk nominal penarikan yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada. Kenapa? Karena non tunainya juga kosong. Makanya kita baru bisa melakukan tarik tunai jika seandainya di bagian non tunai ini masih ada. Ya, jadi di sini kesimpulannya terkait pertanyaan tadi adalah terkait bagaimana cara untuk pengisian BKU bulan Agustus dan September jika seandainya penarikan tunai dari banknya itu di Oktober, maka caranya itu untuk Agustus tutup BKU tanpa transaksi apapun jika memang tidak ada transaksi. Kemudian untuk September juga sama, langsung tutup BKU tanpa transaksi. Kemudian nanti untuk di bulan Oktobernya kita mulai dari penarikan tunai dulu dari banknya, ya, berapa nominalnya supaya nanti bisa dialihkan ke saldo tunai. Setelah itu baru kita bisa melaporkan semua pembelanjaan dari bulan Agustus hingga September dan Oktober termasuk ya. Jadi nanti untuk perencanaan pembelanjaan di Agustus silahkan Bapak Ibu sekalian belanjakan di bulan Oktober setelah dana tahap 2-nya itu dicairkan. Begitu juga untuk di bulan September, jika seandainya dananya itu sudah dicairkan, maka silahkan juga belanjakan untuk perencanaan yang ada di bulan September. Sehingga nanti di bulan Oktober ini, anggaplah ini misalkan Oktober ya, sehingga nanti di bulan Oktober itu ada 3 bulan yang kita laporkan, Agustus, September, dan Oktober di BKU yang sama, yaitu di BKU bulan Oktober, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi, dan semoga ini bisa dipahami juga oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan jika seandainya masih ada penjelasan yang kurang jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.